Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joel Binsa Jupiter, NIM 2024 1010 3042 dari Prodi Informatika, dari kelas Sistem Basis Data G. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Sistem Basis Data yaitu Select dan Order By. Di sini ada beberapa tipe soal dari tipe A sampai dengan tipe I, yaitu dari tipe A itu ada Select, untuk tipe B itu Select sebagian kolom, yang tipe C itu alias, yang tipe D itu penggabungan kolom, yang E kolom bertipe tanggal, yang F selisih tanggal, yang G itu perhitungan antar kolom pada satu baris, yang H itu order by, yang I itu sorting dua kolom. Oke, langsung saja kita masuk ke VJ adminnya. Jadi di sini saya sudah menyediakan query toolnya atau query editornya. Nah, jadi sini untuk soal A itu nomor 4, menampilkan daftar semua supplier dari table supplier. Di sini saya gunakan fungsi select bintang from supplier. Nah, seperti ini. Untuk soal nomor 5-nya sama, cuma kita ganti aja dari untuk tabelnya. Nah, untuk soal B itu memilih sebagian kolom. Jadi untuk sebagian kolom kita harus melihat apa yang diminta dan kita cocokkan dengan nama kolomnya. Jadi di sini meminta ID produk. Apabila kita tidak tahu untuk nama-nama kolomnya, kita bisa gunakan fungsi dari select bintang from customer untuk menampilkan semua kolom dari tabel tersebut. Di sini saya sudah memilih atau select product ID, product name, unit price, dan unit install. Nah, untuk soal nomor 4 itu sama, kita gunakan dari table supplier. Seperti ini. Untuk soal C itu alias atau memberikan nama lain dari kolom tersebut. Jadi sini kita gunakan dari AS. Nah, select product ID itu kita aliaskan itu ID prod. Untuk unit price kita lainkan itu harga, unit in stock itu stok barang. Jadi untuk stok barang ini apabila tidak menggunakan titik 2 maka dia akan error. Nah, seperti ini. Jadi kita harus gunakan titik 2. Seperti ini. Nah, untuk soal nomor 4-nya sama dari nomor 3, namun cuma kita ganti untuk nama kolomnya dan tabelnya. Untuk menggabungkan dua kolom, jadi di sini kita gunakan kode itu garis lurus 2 buah, yaitu di sini untuk kita pisah atau di sini untuk pemisahan dari kolom tersebut. Jadi apabila kita untuk misalkan mau menggunakan spasi, kita bisa gunakan spasi. Nah, di sini diminta dengan menggunakan koma. Jadi apabila tidak ingin dipisahkan, maka ininya tidak ada atau dihapus, seperti itu. Nah, di sini kita juga menggabungkan kolom untuk gabungkannya title, first name, last name. Di sini kita gunakan spasi, sebelumnya itu koma. Untuk alamat itu sama, kita bisa lihat dari yang sebelumnya. Untuk soal E itu kolom bertipe tanggal. Jadi di sini memodifikasi kode E dari sini kita akan memodifikasinya, yaitu menggunakan bulan dalam angka, hari dalam angka, tahun dalam angka 4 digit. Nah, untuk membuat dalam angka, kita bisa gunakan code dari DD yaitu dan Y-nya 4 kali. Jadi di sini kita bisa mengisyaratkan bahwa untuk ini semua itu gunakan 2 digit, 2 digit, dan 4 digit, seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah format tanggal yaitu dari hari diminta dalam nama, lalu tahun dalam 2 digit. Nah, di sini saya sudah menyediakan bahwa untuk dalam nama itu kita gunakan day, lalu untuk tahun dalam 2 digit kita gunakan YY, seperti itu. Jadi di sini fungsi dari tucar ini yaitu untuk mengubah dari date ini menjadi sebuah teks atau string, seperti itu.
Dan untuk fungsi dari now ini kita bisa katakan bahwa, untuk menandakan bahwa untuk tanggal ini tanggal sekarang, tepat tanggal sekarang seperti itu. Sekarang, nah seperti ini. Nah untuk soal F itu, selisih tanggal. Jadi untuk membuat selisih tanggal, kita bisa, mengambil dari, age, dari hire date, dikurangi dari, tahun dia, lahir. Jadi tanggal dia mulai masuk kerja hingga dia lahir. Jadi, pada tahun berapa dia masuk kerja seperti itu. Sekarang, nah seperti ini. Untuk soal nomor 5, dia, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi di sini pada soal nomor 5 diminta masa kerjanya. Pada masa kerja di sini kita, mengurangkan dari, tahun sekarang, pada tahun sekarang dan pada saat dia masuk kerja. Jadi dikurangkan seperti itu. Nah jadi, usia dia, masa kerja dia itu, 29 tahun sekian, hingga ada detiknya juga, seperti itu. Untuk soal G itu perhitungan antar kolom pada satu baris. Jadi untuk menghitungkan antar kolom ini kita bisa gunakan, dari operasi, fungsi operasi. Jadi di sini kita bisa mengalihkan atau mengurangkan atau menambahkan, eee, dari antar 2 kolom ini, tapi harus integer seperti itu. Jadi sini kita gunakan, dari fungsi kali untuk mengalihkan quantity dan unit price. Nah, seperti itu. Soal nomor 4, di sini kita kalikan untuk nilai barang yang dipesan, kita kalikan, unit price dengan unit on order. Nah, seperti itu. Untuk soal H itu order by atau memilih, atau ibaratnya melakukan sorting. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi di sini untuk, dimintakan produk paling sedikit. Jadi untuk, produk yang paling sedikit diorder itu, kan, unit on order seperti itu. Jadi di sini kita kalau paling sedikit kita gunakan fungsi ASC, sementara untuk yang paling besar kita bisa gunakan DSC. Nah, seperti ini. Jadi untuk, nama produknya mengikuti dari jumlah yang diorder. Untuk soal nomor 6, huruf depan nama belakang. Jadi nama belakang ini kan last name. Jadi huruf depannya itu kita bisa mengurutkannya dari menggunakan fungsi DSC. Nah, seperti ini. Sudah berurut. Nah, untuk soal itu melakukan sorting 2 kolom. Untuk soal I, di sini untuk soal I itu menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon sebesar 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini kita akan menampilkan harga real yang paling mahal. Jadi di sini kita bisa gunakan fungsi DSC untuk keduanya. Kenapa dua-dua seperti ini? Nah, di sini kan sudah berurut dari harga real yang paling mahal. Nah, kenapa kan tadi sebelumnya diminta harga real yang paling mahal. Jadi kenapa ini kok acak-acak nggak berurut? Sementara di produknya berurut. Jadi untuk order by 2 kolom ini kita bisa lihat bahwa yang dilakukan sorting itu dari kolom yang pertama dilakukan sorting, sementara untuk yang keduanya itu dan kolom yang kedua, kolom ketiga itu mengikuti dari produk name seperti itu. Kan nggak mungkin untuk produk name yang nomor 1 ini Janse Koiken ini unit price-nya ini sebesar 16,25 sementara Janse Kolakan ini 9,5 seperti itu. Jadi dia mengikuti dari produk name. Jadi apabila kita lakukan seperti ini, maka dia akan melakukan sorting sesuai dengan dari nama produknya nih, dari huruf depannya dari yang terkecil hingga terbesar seperti itu. Jadi unit price dengan harga yang setelah didiskon, dia mengikuti dari produk name-nya ini. Jadi apabila kita melakukan harga real yang paling mahal, maka kita bisa
mengembalikan seperti ini. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Product name. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk produk name ini, dia akan mengikuti dari unit price. Jadi unit price ini tadi harga real paling mahal itu dari 263, 123, 97, 81, dan seterusnya hingga terkecil. Lalu produk name itu mengikuti dari unit price, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menilai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.